Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas materi dan soal-soal matematika kelas 4 SD kurikulum Merdeka, yaitu di bab 12 tentang luas. Sebelum kita pelajari luas ini, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa contoh-contoh luas dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita bandingkan besar lapangan sepak bola dengan besar lapangan basket. Mana yang besar? Tentunya yang besar adalah lapangan sepak bola. Jadi lapangan sepak bola itu lebih luas ketimbang lapangan basket. Coba kita bandingkan besar lapangan tenis meja dengan lapangan volleyball. Tentunya yang besar adalah lapangan volleyball. Maka kita bisa katakan bahwa luas lapangan volleyball lebih besar ketimbang lapangan tenis meja. Misalnya contoh lain lagi, kita membandingkan besar daripada ruangan tamu dengan ruangan tidur. Kita lihat apakah di ruangan tamu lebih banyak menggunakan tehel daripada di ruang tidur. Kalau di ruang tamu banyak menggunakan tehel, maka kita bisa mengatakan lebih luas daripada di kamar tidur. Itulah contoh-contoh luas dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada bagian 1 luas. Nomor 1. 2 orang anak akan membuat kebun bunga berbentuk persegi panjang dan persegi. Di sekeliling pinggir kebun tersebut akan dipasang 20 batu bata berukuran yang sama. Kita lihat pada gambar A. Jadi warna merah ini dikelilingi oleh batu bata. Dan batu batanya semua dari gambar A sampai D ini sama. Dikelilingi 20 batu bata. Kita lihat untuk membandingkan mana yang lebih luas, bagus kita menggunakan petak-petak seperti ini. Kita lihat gambar A, petaknya berapa? Nah, jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 petak. Batu batanya sama, dikelilingi oleh 20 batu bata. Pada gambar B, ada berapakah banyaknya persegi, banyaknya kotak? Kita lihat. Nah, di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3 ada 21. Kalau kita bandingkan dengan gambar A hanya 9, berarti lebih luas daripada gambar B. Padahal batu bata di sekelilingnya adalah sama, yaitu masing-masing 20. Coba kita membandingkan C dan D. Gambar C berbentuk persegi. Kita buat kotak-kotaknya. Oh, ini kalau kita hitung semuanya adalah 25 kotak. Pada gambar D, bikin kotak-kotaknya. Nah, kalau kita hitung di sini yang panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebarnya 1, 3, 4, berarti ada 24. Nah, sehingga kalau kita lihat keempat gambar ini, yang lebih luas itu adalah gambar C, karena dia memuat 25 petak, 25 kotak. Padahal, dan yang paling kecil adalah gambar A, hanya memuat 9 kotak. Padahal kesemuanya sama-sama dikelilingi oleh 20 batu bata. Sekarang kita pindah halaman berikutnya. Bandingkan luas dari C dan D. Tadi kita sudah membandingkannya, tapi di sini kita lihat idenya Dadang. Idenya Dadang antara persegi panjang yang satu dengan yang lainnya kita tempelkan. Misalnya A ini kita tempelkan ke B. Nah, tentunya
ada bagian B yang kosong karena persegi panjang A lebih kecil daripada B. Inilah cara Dadang untuk membandingkan luas dua persegi panjang. Sekarang ide kadek. Ide kadek sama caranya seperti ini tadi, kita buat kotak-kotak. Misalnya di sini membandingkan gambar C dan gambar D. Dia bikin kotak seperti ini, lalu dia hitung banyaknya kotaknya. Ternyata di C banyaknya kotaknya itu adalah 25 kotak, sedangkan di D 24 kotak. Nah, sehingga tentunya kalau kita bandingkan gambar C dan D, yang luas adalah gambar C karena dia memuat 25 kotak. Gambar D memuat hanya 24 kotak. Dan ide kadek inilah sebenarnya ide yang lebih gampang. Berikutnya, ukuran adalah kuantitas dari daerah yang dikelilingi oleh garis. Ukuran ini dinyatakan sebagai satu bilangan yang disebut luas. Jadi luas ini sebenarnya sama banyaknya petak ini. Nah, dan kalau petaknya ukurannya 1 cm kali 1 cm, maka kita katakan luasnya 1 cm persegi. Kalau 25 kotak seperti ini berarti kita katakan 25 cm persegi. Kita pindah di bagian soal bagian 2. Ada 2 lembar kertas berwarna A dan B. Kertas mana yang lebih besar dan berapa besar bedanya? Periksa dengan menggambar beberapa persegi dengan sisi 1 cm. Kita mulai gambar A. Kita gambar persegi kecil atau kotak-kotak kecil. Nah, kita hitung banyaknya kotaknya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 15 kotak. Ada 15 kotak. Kita gambar kotak-kotak kecil dari gambar B. 1, 2, 3. Kemudian yang mendatar, 1, 2, 3. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 16 kotak. Nah, sehingga tentunya gambar B lebih luas, yaitu 16 kotak atau 16 cm persegi, sedangkan gambar A 15 cm persegi. Sekarang selisihnya, di sini ditanya selisihnya berapa, tentu selisihnya adalah 1 kotak atau 1 cm persegi. Berikutnya, luas dinyatakan sebagai banyak dari ukuran satuan. Luas dari persegi dengan 1 cm dengan sisi 1 cm disebut 1 cm persegi. Dan ditulis seperti ini, 1 cm persegi. Disebut satuan dari luas. Jadi ini, kotak ini ukurannya 1 cm kali 1 cm atau disebut 1 cm persegi. Cara penulisannya seperti ini. Nomor 3, ayo mengukur luas benda-benda dengan menempelkan beberapa persegi dengan luas 1 cm persegi. Jadi ini ada kertas kecil ini ukurannya 1 cm persegi atau 1 cm kali 1 cm. Kita tempelkan ke benda ini. Tentunya mana yang lebih banyak digunakan? Tentunya banyak digunakan gambar bagian 1. Berarti gambar di bagian atas ini adalah lebih luas ketimbang gambar di bagian bawah. Nomor 4. Berapa luas dalam cm persegi dan dari bentuk-bentuk berikut ini? Kita hitung warna kuning ini berapa cm persegi atau berapa kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 1, 2, 3, 6 kali 3 berarti 18 kotak atau 18 cm persegi. Untuk gambar warna pink atau gambar nomor 2, kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 15 kotak. Berarti luasnya 15 cm persegi.
Sehingga kalau kita bandingkan luasnya, di sini lebih luas adalah gambar warna kuning. Bagian nomor 5, berapakah luas dalam sentimeter persegi dari gambar-gambar berwarna berikut? Kita mulai gambar A. Nah, kita bisa katakan bahwa luasnya ini adalah 1 cm persegi, karena di sini hanya satu kotak. Gambar B juga kalau kita gabungkan kotak ini ke sini, berarti kalau digabung menjadi satu kotak juga, jadi luasnya 1 cm persegi. Begitu juga ini gambar C, kalau kita gabungkan di bagian atas dengan bawah menjadi satu kotak, maka kita jawab 1 cm persegi. Bagian D, ini yang lebihnya ini kalau kita simpan di sini, maka menjadi juga satu kotak, berarti 1 cm persegi. Sekarang bisa kita menggambar bentuk-bentuk lain yang juga menghasilkan 1 cm persegi atau satu kotak, misalnya begini. Misalnya ini. Jadi kalau kita gabungkan ini menjadi satu kotak, maka dikatakan juga 1 cm persegi. Dan masih banyak contoh gambar yang bisa kita buat yang luasnya adalah 1 cm persegi. Nomor 5, berapa luas dalam centimeter persegi dari gambar-gambar berwarna berikut? Kita mulai gambar warna kuning, gambar 1, kita hitung banyaknya petaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jawabannya 9 cm persegi. Ini 7 cm persegi. Ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini digabung dengan ini 9, ini dengan ini berarti 10 cm persegi. Nomor 7, ayo menggambar beberapa gambar-gambar berbeda yang luasnya 12 cm persegi. Sekarang kita gambar, misalnya bentuknya adalah seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bisa kita katakan 12 cm persegi. Bisa kita buat gambar lain. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini 12 cm persegi. Ini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan masih banyak gambar bentuk lain yang luasnya adalah 12 cm persegi. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.